Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Bro and Sis warga PKLU dimanapun berada. Perkenalkan, saya Joyce Watung Kairupan, warga PKLU dari GPIB Jemaat Bukit Sion, Balikpapan. Senang bisa jumpa kembali pada malam hari ini, Jumat tanggal 19 Juli 2024 dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Di lembah berbunga dan berair salju, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Bro and Sis warga PKLU yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui hari ini. Kami percaya Tuhan hanya oleh anugerah dari Tuhan, sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca Alkitab. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga Roh Tuhan memampukan kami untuk merenungkan firman Tuhan ini sebelum kami beristirahat di malam ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab dari Kolose 4 ayat 10 sampai dengan 11 yang menyatakan, Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini sesuai Sabda Bina Umat diberi tema kebersamaan yang menghibur. Ketika kesulitan menjadi bagian dari kehidupan, maka penghiburan dari mereka yang hadir di sekitar kita akan memberi pengaruh yang positif. Paulus yang sedang berada dalam penjara menyatakan bahwa ia mendapat penghiburan dari ketiga sahabat Yahudinya, yakni Aristarkus, Markus, dan Yesus yang dinamai Yustus. Jika pada bagian sebelumnya
ada nama-nama non-Yahudi, maka sekarang Paulus menyebut mereka yang juga menjadi penghiburnya dan sama-sama Yahudi. Mereka disebut sebagai penghibur, terutama karena iman mereka yang tidak runtuh sekalipun dihadapkan dengan kesulitan. Ungkapan salam dari Aristarkus kepada jemaat di Kolose menunjukkan bahwa penjara tidak dapat menggoyahkan imannya kepada Yesus Kristus. Kelamnya hidup dalam penjara dengan tekanan yang dialami bisa bagaikan kegelapan yang mencekam. Namun dari keadaan yang demikian, Paulus dan Aristarkus mampu menjalaninya dengan tabah. Sekali lagi dapat dikemukakan bahwa penjara gagal menghambat tersiarnya Injil Yesus Kristus. Jadi sekalipun hanya Aristarkus yang dipenjara bersama Paulus, namun kehadiran Markus dan Justus telah menjadi penghiburan baginya. Demikianlah dalam pelayanan. Hadir pribadi pemberani seperti Aristarkus maupun pribadi-pribadi lain yang dapat diandalkan seperti Justus dan Markus. Kehadiran mereka menegaskan bahwa ketika perhatian tertuju kepada kerajaan Allah, maka berbagai perbedaan tidak menjadi halangan bagi iman kepada Yesus Kristus. Paulus terhibur karena justru di dalam penjara ia mengalami betapa besar kuasa kerajaan Allah. Dalam kehidupan ini bisa saja gelapnya pergumulan dan persoalan hadir dengan kekuatan untuk menghambat pelayanan. Namun dengan pertolongan Yesus Kristus, orang percaya pasti mampu menanggungnya dengan tabah. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bahwa kuasa kasih karunia Tuhan tidak dapat dihambat oleh pergumulan apapun. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang kokoh. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan malam ini. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam sisa kehidupan kami mendatang. Kuatkan iman kami sehingga kami dapat mengalami betapa besar kuasa kerajaan Allah yang mampu mengatasi segala pergumulan kami sebagai umat yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kami akan beristirahat. Ampuni dosa kesalahan
yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi kami, agar kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun besok pagi, dan kami boleh menikmati hari yang baru dengan penuh ungkapan syukur kepada Bapa di sorga, karena kami yakin dan percaya bahwa berkat anugerah sudah Tuhan sediakan bagi kami yang boleh menikmati kekuatan yang baru untuk beraktivitas kembali dalam tubuh yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.